Yang saya muliakan Bante Ciradamo Tera, yang saya hormati keluarga besar mendiang Romo Angwihan, yang saya hormati keluarga besar KAES, serta yang saya cintai Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul via online untuk mengadakan puja bakti Patidana dalam rangka peringatan 49 hari meninggalnya mendiang Romo Angwihan. Mendiang Romo Angwihan ini adalah papa dari Resa yang ada di Denpasar. Saudara Resa adalah biasa membantu kegiatan Wihara Eka dan Meloka. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita bersama-sama menambah suatu perbuatan baik dengan memberikan bekal, membacakan parita-parita suci yang kita tujukan kepada mendiang Romo Angwihan. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama ini, dengan kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, dan juga dengan kekuatan karma baik yang sudah dilakukan oleh mendiang semasa hidup, akan mengantarkan mendiang Romo Angwihan terlahir di alam yang berbahagia. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita awali puja bakti Patidana pada malam hari ini dengan menyalakan lilin dan dupa. Ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengawali puja bakti Patidana dengan memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Garapata yang terdapat di buku Parita halaman 23. Halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sangha Sangho Sanghang Namami. Yamam Bhagamayam Bhagavantam Saranang Gata Yono Bhagavasata Yasacakmayam Bhagavato Dhammang Rujema Imehi Sakarahitang Bhagavantang Sasadhammang Sasawakasang Gangapipojaya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Maaf, suara saya jelas? Jelas, Romo. Oke.
Ya, dibuka buku parita halaman 25. Halaman 25. Pandamayang Buddhasa Bhagavato Pubbha Pupanama Karang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pandamayang sarana gamana patang banakmase. Buddhang saratang gacchami. Dhammang saratang gacchami. Sanghang saratang gacchami. Dutiyampi Buddhang saratang gacchami. Dutiyampi Dhammang saratang gacchami. Dutiyampi Sanghang saratang gacchami. Tatiyampi Buddhang saratang gacchami. Tatiyampi Dhammang saratang gacchami. Tatiyampi Sanghang saratang gacchami. Selanjutnya halaman 27. Halaman 27. Pandamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho vicacarana sampanno sukato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawa. Pandamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sandetiko akaliko ehipasiko opanyayiko pacatang meditapo vinyuhi te. Pandamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Uccupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Sami cipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang catare purisa yogani atta purisa pukala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo bahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punyaketang lokasa te. Selanjutnya halaman 29. Pandamayang satcakirya gatayo banakmase. Naktime saratnang anyang buddho me saratnang warang ete nasaccawa cena
Sotite hotu sabada naktime saratnang anyang Dhammo me saratnang warang ete nasa jawa jena sotite hotu sabada naktime saratnang anyang sanggo me saratnang warang ete nasa jawa jena sotite hotu sabada. Selanjutnya halaman 35 Karanya Metta Sutta. Pandamayang Karanya Metta Suttang Panak Masih Karanya Metta Kusalena Yantang Santam Padang Abhisameca Sako Ucuca Suhucuca Suwaco Casamudo Anatimani Santo Sako Casubaroca Apakico Casalahu Kawuti Santindriyo Canipakoca Apagapo Kulesu Ananukido Nacakudang Samacare Kincing yen nawenyo pare upawadeyo sokin nowakem mino honto sabe satta bawanto sukitata yeke dipang nyabutati tasawata warawa anawasesa tiga waye mahantawa Majjhima rasaka anukatula Dita waye ca adita Ye jadure wasanti awidure Ota wasambawe siwa Sabbe satta bhavantu sukitata Naparo parang nikopeta Nadimane takat tajinam kanci yaro sanya pati gasanya nyanyamana sadu kami cea maka yata niyam potang ayusa ekaputta manurake ewan bisa baputesu nasamba waye aparimanang metan jasa balukasmin manasamba waye aparimanang udang ado jatiriyanca asampatang aweram asampatang nisenowa sayanowa yawata sawikatamido etang sating aditeya brahmametang wihara idamahu ditin ca anupagama nasampano kame suwene akedang nahi jatuh kapase yang punya reti Selanjutnya halaman 128. Halaman 128. Nanti terjemahnya diterjemahkan oleh Cik Mina. Aduh. Pandamayang pabato pamagatayo banak masih ya tapi selawi pula nabang ahaja pabata samanta anu pariyeyun nepoten cacatu disa ewang jaya jama cuca adiwan tanti panino katiye brahmane wese sude candala kukuse nakinci pariwajeti
sabamewa bimadati natata hatinang bumi naratanang napatia nacapimantayo dena saka jetom danenawa tasmahi pandito poso sampasang atam atano Bode dame cak sangeca Iro sadam nivesaye Yo dhamma cari kayena Wacaya uda cetasa Idewan nampa samsati Peca sagi pamodati. Silakan Dimina. Bagaikan gunung cadas yang amat besar, puncaknya tinggi menjulang ke angkasa, menggelinding berkeliling di keempat penjuru, menggila segala yang menghalang. Demikianlah kelakukan dan kematian, mencengkam semua makhluk hidup. Apakah mereka kaum ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kaum terkucil, ataupun kaum pembuang sampah? Tak seorang pun akan terhindar. Kelapukan dan kematian menerjang semuanya. Tiada terlawan oleh pasukan bergajah, pasukan berkereta maupun pasukan berjalan kaki. Tidak juga terlawan dengan kekuatan mantra, apapun dengan pemberian harta kekayaan. Sebab itulah ia yang bijaksana. Setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapapun yang melaksanakan Dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Selanjutnya 129, halaman 129. Pandamayang Arya Dana Gatayo Banak Masih Yasa Sada Tata Gate Acala Supati Tita Silanca Yasa Kalyanang Aryang Kantam Pasam Sitang Sangge Pasadoya Sati Ojo Putanca Dasanang Adali Joti Tamahu Amoganta Sajiwitang Tasmasa dan Jasilanca Pasadang Dhamma Dasanang Anuyo Jetwa Medawi Sarang Budana Sasananti. Silakan Dimina. Ia yang memiliki keyakinan kepada Sang Tathagata, kokoh dan tak tergoyahkan, memiliki sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Ia yang salut pada Sangha dan memiliki pandangan benar. Para bijak mengatakan ia tidak miskin, hidupnya penuh manfaat. Sebab itu, ia yang bijaksana kala mengingat ajaran para Buddha, patut mengembangkan keyakinan, sila, kesalutan, dan penembusan Dhamma. Selanjutnya halaman 130, halaman 130. Pandamayang Dhammanya Sutang Banak Masih Ewame Sutang Ekang Samayang Bhagawa Sawatiyang Viharati Jetawane Anata Pindikasa Arame Tatrako Bhagawa Bhikkhu Amantesi Bhikawati Padante tite bhikkhu bhagavato padasosum bhagava etadawaca upadawa bhikkhave tatagatanang anupadawa tatagatanang titawasa datu dhamma titata dhammaniyanata sabbe sankara anicati Tam tata gato abhisambojati abhisameti abhisambojitva abhisametva acikati deseti panyapeti patapeti vivarati vivajati utanikaroti sabbe sankara anicati Opadawa bhikkhave tatagatanang anupadawa tatagatanang
Titawasa datu dhamma titata dhamma niyamata sabbe sankara dukati tang tata gato abhisambojati abhisameti abhisambojitva abhisametva ajikati deseti panyapeti patapeti vivarati vivacati utanikaroti sabbe sankara dukati upadawa bhikawe tata gatanang anupadawa tata gatanang titawasa datu dhamma titata dhamma niyamata sabbe dhamma anatati tang tata gato api sambojati api sameti api sambojitva api sametva ajikati deseti panyapeti patapeti vivarati vivacati utanikaroti sabbe dhamma anatati idhamma waca bhagawa atamanate bhikkhu bhagavato basidang abindandunti. Silakan Jimina. Jimina. Jimina enggak, suaranya enggak nyala. Jimina, tolong dibuka speakernya. Sudah saya buka tadi. Oh para biku, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat suatu hukuman yang tepat keberadaannya. Terdapat suatu hukuman yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan adalah anicca. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membeberkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan adalah anicca. Oh para bhikkhu, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia? Terdapat suatu hukum yang tepat keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan adalah dukkha. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membeberkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan adalah dukkha. Oh para bhikkhu, apakah para tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia? Terdapat suatu hukum yang tepat keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah anatta. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membeberkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah anatta. Demikianlah Sang Bhagawa bersabda, para bhikkhu berpuasa hati dan bergembira atas sabda Sang Bhagawa. Ya, selanjutnya halaman 133. Halaman 133, Bhadekarata Sutta. Andamayang Bhadekarata Suttang Bannak Masih Atitanan Wagameya Napati Kante Anagatang Yadatitang Bahinantang Apatanca Anagatang Pacopananca Yodamang Tata Tata Vipasati Asam Hiram Asam Pupang Tang Widamanu Dohaye Ajewa Kicamatapang Kojanya Maranang Sue Nahino Sanghara Tena Mahasene Namaduna Ewang Mihari Mataping Ahora Tamata Kitang Tangwe Bade Karatuti Santo Atikante Muninte. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau.
dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Seseorang yang dapat melihat jelas hal yang ada di saat ini lewat upaya-upaya tertentu, tanpa goyah, tanpa bergeming, patut selalu mengembangkan hal tersebut hingga tembus. Berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari, karena tawar-menawar dengan sang raja kematian bersama pasukan bersenjata tiada bagi kita. Para muni yang damai menyebut orang hidup demikian, yang bersemangat, tidak malas pada siang dan malam, sebagai ia yang memiliki satu malam yang mulia. Selanjutnya halaman 134, halaman 134. Andamayang tilakana dikatayo banak masih sabe sangkara anicati yada panyaya pasati atani pindati duke esama gowi sudia sabe sangkara dukati yada panyaya pasati atani pindati duke esama gowi sudia sabe dhamma anatati yada panyaya pasati atane pindati duke esama gowi sudia apakate manusesu ye jana para gamino atayam itara paja tirame wanu dawanti ya cako sama dakate dame damanu wantino te jana para mesanti majo deyam sudotarang kang dhamma wipahaya Sokang bawe tapandito oka anu gama wewekeya tadurangai tatra bira himitseya hitwa kami akincano pareo dapeya atanang citalese hitpandito yesam samo diangesu sama citam subawitang adana patini sake anu padaya yerata Kina sawa jutimanto teloke barini buta ti. Pada saat yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan sukar bertahan adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Pada saat ia yang bijaksana melihat dengan jelas bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah bukan dirinya adanya, kala itu ia akan jenuh terhadap derita. Kejenuhan terhadap derita itu adalah jalan kesucian. Di antara sekian banyaknya manusia, hanya sedikit manusia sampai ke pantai seberang. Sebagian besar manusia lainnya hilir mudik di pantai sini. Mereka yang melaksanakan dhamma, dalam dhamma yang telah dipaparkan dengan jelas, akan lolos dari jerah marah dan sulit dilepas, tiba di pantai seberang. Ia yang bijak setelah meninggalkan yang hitam, dengan keluar dari hal yang menimbulkan kesayangan, untuk menuju hal yang tak menimbulkan kesayangan, sepatutnya mengembangkan yang dipti. Setelah mendirikan kesenangan indriawi, tidak melekat dan menambahkan kebahagiaan dalam tanpa kemelekatan dan sulit digemari orang. Orang yang bijak menjernihkan diri dari kilesa, ia yang mengembangkan batin dengan benar dan bojangga, dan ia yang tak melekat, senang dalam melepaskan kemelekatan adalah seorang kinai sawa, bersinar terang, mencapai nibbana di dunia. Selanjutnya halaman 137 Pamsukulagata. Pandamayang Pamsukulagatayo banak masih anicawata sangkara upadawaya damino opacitwaniro janti tesamupasamu suka sabe satamarantinca marisum camarisare tatewa hamarisami nyatime etasam sayo.
Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan lenyap. Padamnya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami lagi. Demikian pula, saya pasti mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Selanjutnya, halaman 139. Halaman 139, Jatuh Tiro Kuda Sutta. Pandamayang Jatuh Tiro Kuda Gatayo Banak Masih Ada Sime Akasime Nyati Metasa Katame Petanang Daginang Daja Pube Kata Manusarang Nahirunang Wasukowa Yawanya Paridewanya Natampetannya mataya ewam tintantinya tayo ayan cakko dakina dina sanggahi sopati titang hikaratang hitayasa tanaso upakampati sonyati damo cak ayang nidasito petanang puja cak kata ularang alancak bikuna manupadinang tumhehi punyang pasutang anapakanti. Orang yang mengenang budi yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia memberikan ini kepadaku, ia melakukan hal yang ini untukku. Ia adalah kerabatku, sahabatku, temanku, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan. Karena tangisan dan sebagainya itu tiada guna bagi mereka yang telah meninggal. Demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah dihanturkan ini, yang disajikan dengan baik kepada Sangha, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan demi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan. Puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada. Dan kekuatan tubuh para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Bawantuk sabha manggalang rakantuk sabha dewata sabha buddhanu bhavena sadasuti bawantuk te bawantuk sabha manggalang rakantuk sabha dewata sabha dhammanu bhavena sadasuti bawantuk te bawantuk sabha manggalang rakantuk sabha dewata sabha sanghanu bhavena sadasuti Bhagwantu te sadu sadu sadu. Ya. Setelah kita membacakan parita-parita suci, tibalah kita saatnya untuk meditasi. Mari Bapak Ibu kita pancarkan meta atau cinta kasih kita tujukan kepada mendiang Romo Angwihan. Semoga mendiang Romo Angwihan dalam perjalanan menuju ke alam yang baru ini senantiasa mendapatkan berkah bimbingan dari Sang Piratana hingga memperoleh jalan terang dan mencapai kebebasan agung Nibbana. Dan semoga semua makhluk semua juga turut berbahagia. Meditasi kita lanjutkan.
Semoga mendiang romo anggihan berbahagia. Semoga semua makhluk juga turut berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, anusasana disampaikan, dibawakan oleh Yang Mulia Bante Cirak Damo. Kepada Yang Mulia Bante Cirak Damo kami persilahkan. Silakan Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai terang. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai terang. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai terang. Ya, para pemirsa, saya ucapkan selamat malam. Pada hari ini kita memperingati 49 hari daripada mendiang anggihan. Sebelumnya, Sang Buddha telah mengatakan bahwa kalau kita terlahir di dunia, maka akan diikuti oleh 3 hal yang tidak bisa kita ingkari atau kita, yaitu sakit, usia tua, dan kematian. Jadi saat kita seseorang dilahirkan, maka pasti ketiga hal ini akan mengikuti kita, mau atau tidak mau, yaitu sakit, usia tua, dan kemudian diakhiri dengan kematian. 3 hal ini adalah sesuatu yang wajar sebetulnya. Banyak orang-orang pun pada saat itu mendekatinya atau tanda-tanda itu sudah mendekatinya. Tanda-tanda rambut kita sudah putih, kulit kita sudah keriput, gigi kita sudah tanggal satu persatu, maka itu adalah tanda-tanda ketuaan sudah datang. Kita yang tidak siap, yang tidak menyadari sudah besar. Kemudian hal yang kedua yaitu kalau kita sudah tua, tentu daya tahan tubuh kita pasti juga menurun, sehingga pasti kita terserang gudang penyakit. Tubuh kita sebagai gudang penyakit sudah mulai sakit jantung, sakit hati atau liver, kadar gula tinggi, dan sebagainya. Itu menunjukkan akhirnya organ-organ tubuh kita pun juga satu persatu mulai rusak, tidak berfungsi, sehingga akhirnya balasannya menjadinya atau ini memang merupakan suatu konsekuen kalau kita dilakukan di mana. Cuma masa waktu, tenggang waktu, kehidupan di dunia kita dan di alam-alam lain seperti alam surga berbeda. Kalau sedana tentunya waktunya lebih panjang ketimbang di tempat kita. Oleh karena itu, kalau kita seseorang yang menyadari hal ini,
pemahaman ini, yaitu bahwa kalau kita lahir pasti diikuti oleh usia tua, sakit, dan kematian. Apalagi kita yang sudah siap dengan kita sering dengan agama, agama, belajar agama, maka saat hal itu sudah dekat atau menghampiri kita, kita tidak takut, kita tidak cemas. Inilah perlunya, apalagi saat-saat yang sekarang ini kita dalam kondisi yang tidak mengenakan, yaitu sedang diserang oleh wabah COVID. Nah, wabah COVID adalah penyakit yang dikatakan begitu kita lahir, kita pasti tidak terhindar oleh sakit dan usia tua dan kita juga mendengar yang mengerikan tentang COVID ini, dan COVID ini tidaklah bisa kita remehkan. Kelihatannya sehat-sehat, tapi siapa tahu virus itu kan melayang-layang di sekitar kita, di udara sekitar kita. Tidak apa, karena itu sangat bahaya kalau kita tidak menjaga diri, tidak mengikuti instruksi, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu akan lebih cepat kita terserang. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita perlu berhati-hati. Apalagi penyakit merupakan salah satu dari ketiga tadi, yaitu usia tua, sakit, dan penyakit. Itu tidak bisa kita tolak saat kita telah terlanjur dilahirkan di dunia ini. Tiga hal tidak bisa kita mau bersembunyi kemanapun, maka tiga hal itu kalau kita sudah dilahirkan pasti akan mengikuti kita, dan suatu saat salah satu dari ketiga itu akan ada. Lalu bagaimana kalau kita sudah memahami, persiapkan diri Anda untuk menghadapinya. Caranya bagaimana? Yaitu perlunya memahami bahwa mengapa kita tidak bisa menjadi usia tua, sakit, dan penyakit, karena kita pun juga tidak bisa menghindari tiga hal. Apa tiga hal? Satu, bahwa sifat dari segala sesuatu di alam semesta ini yaitu tidak akan berubah, yang disebut anicca. Karena ada anicca, tubuh kita bisa sakit, bisa kedinginan, dan terkena virus juga, termasuk virus corona ini. Karena itu, sifat yang kedua akan muncul, yaitu duka, tidak memuaskan. Karena ada perubahan, maka baik tubuh maupun batin kita menjadi rentan. Apa yang kita miliki, rumah mewah, rumah juga akan rentan. Termasuk badan jasmani bisa tua, karena itu jangan heran penyakit, dan akhirnya ragu-ragu akhirnya meninggal. Dan kejadian-kejadian itu tidak bisa kita kendalikan sesuai dengan keinginan. Inilah yang disebut anicca. Karena itu mengapa kita bisa terserang penyakit, bisa tua dan mati, karena kehidupan ini tidak lepas dari tiga anicca, duka, anatta. Selalu berubah, tidak memuaskan, dan tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, kita perlu membentengi kita
kita, yaitu memberikan pemahaman yang benar. Caranya bagaimana kita mendapatkan pemahaman? Caranya yaitu kita sering-sering belajar, mendengarkan. Di manakah dhamma bisa didengar, dhamma bisa dipelajari? Di wihara. Inilah pentingnya wihara. Kalau Anda sering berwihara, itu Anda bisa mendengar dhamma yang akhirnya memperkokoh pemahaman Anda. Dengan Anda semakin paham sifat anicca dukkha Anatta, bisa Anda terima seperti apa adanya, yang nanti akan berakhir yaitu apa? Usia tua, sakit, dan kematian. Inilah pentingnya Anda perlu sering-sering ke ya, dengan demikian Anda akan memiliki pemahaman yang benar. Dengan adanya pemahaman yang benar, maka Anda juga ketahanan. Karena setelah memiliki pengertian benar, Anda juga akan diberikan pelatihan 5 sila, yaitu menghindari pembunuhan, panatipata, wirahi, sikap, dan menghindari membunuh palu. Yang kedua, menghindari mengambil barang yang dirugikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari kata-kata yang benar, berbohong, fitnah, kata-kata asal. Kemudian yang kelima, penggunaan makanan yang benar seperti alat dan sebagainya. Inilah pentingnya kita melaksanakan 5 sila pada hari ini atau setiap harinya. Kemudian tidak hanya itu saja, tapi pada hari-hari tertentu, pada hari-hari Posata, yaitu hari tanggal 1 dan hendaknya umat ini melaksanakan 8 sila atau sila. Kalau tadi 5 sila, 5 sila hendaknya dilaksanakan setiap hari. Sedangkan 8 sila hendaknya dilakukan pada hari tertentu, yaitu pada hari Posata yang itu tanggal 1 dan 8 sila, yaitu selain 5 sila ada tambahan 3, yaitu tidak makan setelah pagi, tidak membias nyanyi, pergi melihat, tidak bermain musik, dan yang kami sumi secara tidak melakukan penguasaan diri setelah diganti pada hari yaitu Abrahmacharya, itu melakukan selibat pada hari itu saja. Besoknya sudah bisa lagi berhubungan suami. Ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menguatkan mental kita. Kalau Anda sering melakukannya, ini sebagai pelindung Anda semakin kokoh. Apalagi kalau Anda melaksanakan 5 sila. Kalau 8 sila ini juga dilakukan, maka 5 sila itu akan semakin kokoh dan akan semakin mudah, semakin ringan. Ya, karena itu lakukan. Apalagi Anda masih memiliki waktu yang panjang, tidak seperti Romo ini yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tidak bisa kita lakukannya. Karena itu mumpung ada masih ada kesempatan, masih sehat, masih muda, kesempatannya masih panjang, jangan menyia-nyiakan
sesuatu, lakukanlah. Untuk itu perlu dukungan pengertian benar. Untuk memperoleh pengertian benar apa? Anda perlu pergi ke wihara seperti ini. Anda kan walaupun hari ini adalah hari peringatan Patidana, karena itu adalah hari yang cocok untuk menerangkan tentang 3 kejadian yang tidak bisa dihindari saat seseorang telah memberikan hidup ini. Yang pertama, kita tidak bisa menjadi usia tua. Yang kedua, kita tidak bisa menjadi sakit. Yang kita tidak bisa menjadi kematian. Karena itu ada perenungan tiap kali yang disebut pacawikana. Jaradami, jarang anak itu, biadidami, biadingana itu, maranadami, maranang itu. Aku akan mengalami usia. Aku belum mampu mengatasi usia tua. Aku wajar menghadang penyakit. Aku belum mengatasi penyakit. Aku wajar mengalami ya. Aku belum mengatasi ya. Kenapa kita belum mengatasi ya? Kita memang belum mengatasi usia tua. Kita belum mengatasi sakit. Kita belum mengatasi ya. Bagaimana dikatakan atau 3 hal itu kalau kita sudah mencapai tingkatan arahat, barulah kita disebut telah mengatasinya. Seorang arahat tidak khawatir lagi mengatasi. Karena apa? Dia telah paham. Inilah pentingnya seperti mengetahui dana. Memang tujuan manusia adalah mencapai tingkat, mencapai nirvana, kebebasan dari segala penderitaan. Tetapi untuk mencapai nirvana tidaklah mudah, tidaklah pendek waktunya, karena itu ada tingkatan-tingkatan yang sebelum kita mencapai terbebasnya sama sekali penderitaan yang disebut tingkat tahap. Perlu ada mencapai tingkat pertama sopati, tingkatan kedua sakadmi, tingkatan ketiga baru tingkatan keempat adalah arahat. Lalu tugas-tugas apa yang perlu Anda lakukan untuk mencapai tingkatan-tingkatan itu? Tingkatan pertama itu tingkatan arahat. Anda perlu 1, memperkuat keyakinan terhadap piratana, memiliki sada yang kuat terhadap piratana sebagai pelindung kita, budaratana, dhammaratana, dan sanghara. Ini adalah langkah. Setelah Anda memiliki keyakinan yang kuat terhadap tiratana, maka Anda menjadi lebih tenang daripada Anda sebelum memiliki keyakinan berlindung pada mereka. Setelah Anda yakin, maka Anda perlu melaksanakan ajarannya, yaitu pertama apa? Memahami hukum. Siapa yang berbuat kebaikan akan boleh kebaikan. Siapa yang berbuat kejahatan akan boleh penderitaan. Lalu Anda setelah memahami kama, maka Anda lebih kuat, lebih teguh melaksanakan 5 sila. Jadi saat Anda memiliki keyakinan yang terhadap tiratana dan 5 sila Anda murni, maka syarat-syarat tubuh dikata sudah hampir terpenuhi. Mengapa disebut hampir terpenuhi?
karena masih ada sila kita. Syarat yang ketiga yaitu apa? Menghancurkan sakaya diri. Apa yang disebut sakaya diri? Sakaya diri adalah pandangan tentang diri. Kita menganggap diri kita itu terutama kita memiliki roh yang sebenarnya tidak. Nah, pengetahuan tentang egoisme yang perlu dihancurkan. Dengan Anda menghancurkan saya diri, sila Anda murni memiliki keyakinan kuat terhadap binatang, maka syarat-syarat terpenuhi sebagai tingkatan sotapati. Dan apa manfaat seseorang mencapai tingkatan sotapati? Seseorang yang mencapai tingkatan sotapati berarti Anda menutup 4 alam kelahiran Buddha, yaitu alam neraka, alam bintang, alam peta, dan alam surga. Jadi kalau Anda sebagai orang sotapati, Anda akan tidak akan tumbuh lagi di alam derita, tidak akan terlahir di neraka, tidak terlahir lagi sebagai binatang, tidak terlahir lagi sebagai peta makhluk kelaparan. Anda tidak terlahir lagi sebagai asura, dan pada saat terlahir sebagai manusia juga tidaklah menderita mental Anda. Itulah yang perlu Anda ke. Jadi memilikilah keyakinan terhadap tirakana. Laksanakanlah sila dengan baik. Hancurkanlah egoisme dia. Caranya bagaimana? Sering rajin pergi ya. Sering melakukan parita, terutama pacawekan, jarang dapuri, jarang anak itu, dan sebagainya. Dengan demikian kita mengetahui bahwa satu, kita tidak akan terhindar dari tiga itu. Karena itu kita tidak jadi orang yang sombong, dan kita akan tekun banyak berbuat baik. Ingat 3 ajaran sampai, tidak berbuat kejahatan, banyak berbuat kebaikan, sucikan hati dan pikiran. 3 ini jangan sampai lupa. Inilah ajaran Buddha. 1, tidak berbuat kejahatan. 2, banyak berbuat kebaikan. 3, sucikan hati dan pikiran. Bagaimana kita sudah berbuat jahat? Pertama, langkah pertama, jalankanlah 5 sila. Dengan Anda melaksanakan 5 sila, maka itu sebagai dasar. Kemudian sedikit demi sedikit tingkatkan melaksanakan uposatha sila, yaitu 8 sila pada tiap-tiap uposatha. Nah, ini adalah cara langkah pertama menghindari perbuatan jahat. Dengan ya, kalau 5 sila Anda murni, apalagi Anda sering melaksanakan sila, maka perbuatan Anda pasti sedikit demi sedikit baik. Anda tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan dan batin Anda menjadi tulus, banyak suka kebaikan. Anda menjadi orang yang kalau melihat orang lain kita, maka Anda akan kasihan. Karena itu Anda perlu mengembangkan Brahma Widya, meta, karuna, dan cinta. Itu itulah cara Anda berbuat kebaikan. Kembangkan meta. Caranya bagaimana? Isilah batin Anda dengan meta dulu. Caranya bagaimana? Ucapkan, semoga aku hidup bahagia. Semoga aku terbebas dari kebencian. Semoga aku terbebas dari
mengalami penderitaan. Terus begitu seperti di dalam Parita halaman 38. Dengan demikian ini pun juga cara untuk membersihkan pikiran, meditasi yang mudah. Kalau Anda tidak bisa meditasi dengan nama Tuhan, bisa menggunakan meta, yaitu meta bhavana, mengharapkan semua makhluk berbahagia. Setiap ada waktu senggang, jangan lupa mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itulah cara membersihkan batin. Kalau setiap waktu Anda mengisi batin Anda dengan hal-hal yang positif, batin Anda menjadi sedikit bersih. Dengan batin menjadi bersih, Anda tidak memiliki niat untuk berbuat jahat. Dengan demikian maka Anda menjadi tidak kejam, tidak berbuat jahat. Berarti nasihat pertama sudah ini, kemudian nasihat kedua, Anda lebih mudah bertoleransi, iba kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk. Karena Anda setiap hari luangkan waktu 5 menit atau 10 menit setelah bangun tidur atau mau tidur, luangkan waktu mengucapkan semoga aku hidup bahagia, semoga aku hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia, kemudian sebarkan ke lingkungan sekitar Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda, tetangga. Dengan demikian, lama-lama pikiran Anda yang mungkin penuh sedikit menjadi bersih. Itulah cara melakukan 3 nasihat. Tidak berbuat kejahatan, banyak berbuat kebaikan, sucikan hati. Yang paling penting, sucikan pikiran. Begitu pikiran Anda bersih, 2 nasihat yang lain akan mudah. Caranya bagaimana? Ya tadi, luangkan waktu pagi bangun tidur 5 menit, sebelum tidur 5 menit, 10 menit mengucapkan semoga aku semoga aku terbebas dari kebutaan, semoga aku terbebas dari kebencian, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk terbebas dari kebencian, semoga semua makhluk. Kemudian kalau waktunya masih ada, ratakan. Kalau di rumah ada 5, kalau setiap kurang 5-10 menit, maka kalau 5 sudah 50 menit, 1 jam tidak bisa. Begitu Anda tidur, Anda tidurnya tenang, tidak diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Dan kalau pada saat bangun Anda juga mau meluangkan waktu 5 menit kemudian, maka batin Anda sudah disiapkan, Anda tentram, aman, tidak dirujuk itu pesan-pesan. Demikian Anda bekerja juga aman, disukai orang makhluk lain. Orang lain tidak akan mau berbuat kejahatan. Itulah caranya membersihkan pikiran dengan cara mudah dan cara simpel. Memang permulaan sulit, tapi Anda harus mau, Anda harus bangun. Begitu Anda bangun, jangan lupa untuk mengucapkan semoga aku bahagia, semoga aku terbebas dari penderitaan, terbebas dari kebencian. Ya, kalau permulaan semoga aku bahagia, itu aja. Ucapkan 10 kali aja permulaan
begitu bangun tidur, kencing, kemudian Anda bila perlu tidak perlu kencing dulu, kalau tahan, ucapan dulu 10 kali. Semoga aku bahagia, semoga aku bahagia, semoga 10 kali, semoga semua bahagia, kemudian kencing. Kalau tidak tahan, bangun, kencing, duduk, ucapan itu. Kemudian saat mau tidur demikian. Luangkan waktu 5 menit, 1 menit, lama-lama tambah. Pikiran Anda akan menjadi tenang, batin Anda menjadi bersih. Saat batin Anda bersih, Anda akan bisa menghindari perbuatan tidak baik dengan cara memurnikan 5 sila Anda dan melaksanakan upota sila saat-saat hari-hari Imlek tanggal 1 dan 5. Tentu Anda juga menjadi orang yang baik hati, suka berdana dan semangat. Sucikan hati dan pikiran dengan cara setiap bangun luangkan waktu 1 menit, bahkan 10 menit, 10 kali mengucapkan, mengisi pikiran Anda sendiri dengan semoga hidup bahagia, semoga semua bahagia. Mau tidur demikian, ya saya inilah uraian saya membuat Anda yang masih memiliki kesempatan tidak seperti dia. Semoga uraian ini juga bisa menyampaikan dan sekalian juga mendiam. Ya, saya ucapkan sampai saya bahwa kita semoga semua bahagia, terutama mendiam juga. Ya, saya ucapkan idamnya itu sukita. Idamnya itu sukita. Idamnya itu sukita. Saat alada sukita. Aroga sukita. Saat soat alado itu ini arogo sukita bisa saat soat alado itu ini arogo sukita bisa saat soat alado itu ini arogo sukita bisa saat bahwa itu sama manggalang rakan kita sabab dan bawina bahwa itu sama manggalang rakan kita sabab daman bawina bahwa itu sama manggalang rakan kita sabab daman bawina sabab bahwa semoga semuanya terutama Satu. Ya. Anumodana Bante atas anusasana yang disampaikan oleh Bante. Semoga apa yang dibabarkan oleh Yang Mulia Bante Ciragamo dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya pesan singkat dari Suhu Kasin, kami persilakan Suhu. Bante Ciragamo Tera yang kami muliakan, para Romo Ramani yang saya hormati, keluarga mendiang Romo Angwihan di negara Pulau Bali yang kami hormati, keluarga Gais yang kami cintai, terimalah salam budi saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam ini adalah malam memperingati Patidana 49 hari Romo Angwihan telah meninggalkan kita semua. Namun setelah kita menjalani anjang sana ini bersama Bante maupun keluarga Gais yang senantiasa melayani dengan ikhlas meskipun dari online secara Zoom, namun manfaatnya juga luar biasa. Di masa pandemi ini, kita masih bisa diberi kesempatan untuk berbuat suatu kebaikan. Semoga keluarga mendiang
Romo Angbihan ini selalu menjadi suatu teladan orang tuanya dan rukun-rukun saudara satu sama yang lain untuk senantiasa memantapkan ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga Sang Tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Modana suhu atas anusasa disampaikan oleh Suhu Kasin, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, selanjutnya mari Bapak Ibu kita tutup dengan membacakan Parita Etawata Tiadipati Dana halaman 140. Halaman 140. Pandamayang etawata tiadipati danang karomase etawata caame punya sampadang sabe dewa nomodanto sapa sampati sidia etawata caame hi sambatam punya sampadang sabe buta nomodanto sapa sampati sidia etawata jaamehi sambatam punya sampadang sabe sata nomodanto sapa sampati sidia idang wo jatinyang hotu sukita hontu nyatayo idang wo jatinyang hotu sukita hontu nyatayo idang wo jatinyang hotu sukita hontu nyatayo akasata japung mata dewanaga mahitika punyang tang anumoditwa imang rakan tupetakang akasata japung mata dewanaga mahitika punyang tang anumoditwa jirang rakan tuwo sada. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Nanti alinea kedua dari bawah disebut mendiang, kita sebut mendiang Romo Angbihan sebanyak 3 kali. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, melindungi mendiang Romo Angbihan ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, melindungi mendiang Romo Angbihan ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, melindungi mendiang Romo Angbihan ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari Bapak Ibu kita tutup puja Pati-Pati Dana pada malam hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan membacakan nama Garapata.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwade. Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho Sanghang Namami. Ya, demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selesai sudah pembacaan parita dalam rangka peringatan 49 hari mendiang Romo Angwihan sudah kita lakukan bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama ini dapat bermanfaat khususnya bagi mendiang. Semoga mendiang Romo Angwihan dimanapun saat ini berada, semoga mendiang memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Ya, kami atas nama keluarga besar Romo Angwihan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bante Jirak Damo yang sudah memberikan anusasana pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Kami atas nama keluarga mendiang Romo Angwihan juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah ikut partisipasi dalam pembacaan parita pada malam hari ini. Selanjutnya, kami atas nama umat Buddha di Surabaya, khususnya Wihara Eka Dharma Loka dan keluarga besar GAIS, juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga mendiang Romo Angwihan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbuat kebajikan. Kurang lebihnya apabila dalam pelayanan yang kami lakukan ini kurang berkenan di hati, khususnya bagi keluarga mendiang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama-sama, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Reza mau ucapkan, mungkin Reza. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bante Jirak Damo atas waktu yang telah diberikan, juga kepada Romo Edi dan grup Anjasana Edhaka. Saya berterima kasih atas kesempatan atas pembacaan Patidana pada malam hari ini. Ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Ya, satu. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan saudara-saudara semua di sana. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih juga Reza. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam buat keluarga. Ya. Sudah Romo? Sudah, Romo. Sudah, Lili. Oke, terima kasih untuk semuanya. Suhu Kasin, Oco Ing, dan semuanya. Sampai jumpa di depan. Ya.